Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan teknologi sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum itu untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas gangguan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, gangguan sistem gerak pada manusia. Gangguan sistem gerak pada manusia ini berupa kelainan atau penyakit yang terjadi pada alat gerak manusia seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, penyebab dari gangguan sistem gerak pada manusia ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, ada karena infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan mineral dan vitamin D, kegangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, dan yang terakhir, kesalahan sikap tubuh. Itu merupakan penyebab dari gangguan gerak manusia. Selanjutnya, gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang ini yang pertama ada fraktur atau biasa disebut dengan patah tulang. Nah, di sini patah tulang ini adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Nah, patah tulang ini dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Nah, patah tulang ini dapat terjadi pada siapa saja dan tidak mengenal umur. Namun, patah tulang ini lebih beresiko dialami oleh orang dengan beberapa faktor seperti berlanjut usia, berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun, memiliki gaya hidup yang kurang aktif bergerak atau sedentary lifestyle, kurangnya asupan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D, dan memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Itu merupakan faktor-faktor yang berisiko. Kemudian jenis-jenis patah tulang di sini ada 6. Pada tulang tertutup, jenis patah tulang tertutup ini di mana tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Nah, sedangkan patah tulang terbuka itu kebalikan dari patah tulang tertutup, yaitu ketika tulang itu patah itu sampai merobek kulit sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat. Kemudian ada patah tulang avulsi, disebabkan oleh kontraksi yang sangat kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon otot. Patah tulang avulsi ini biasanya terjadi pada bahu, lutut, tungkai, dan tumit. Kemudian ada patah tulang patologis. Nah, patah tulang patologis ini terjadi adanya kanker atau tumor yang tumbuh di dalam tulang sehingga menyebabkan tulang itu rapuh, di mana tulang yang rapuh itu mudah mengalami patah tulang. Oke, selanjutnya ada patah tulang kompresi atau penekanan. Nah, disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya. Contohnya di sini ada tulang belakang. Karena ada penekanan di antara tulang dan tulang itu menyebabkan adanya patah tulang kompresi. Yang terakhir, adanya patah tulang karena tergilas menyebabkan pecahan atau retakan tulang. Oke, selanjutnya ada gangguan tulang belakang. Nah, yang dimaksud dengan gangguan tulang belakang di sini adalah kondisi yang mempengaruhi kelengkungan atau posisi susunan tulang belakang. Kondisi ini biasa diakibatkan oleh penyakit seperti penyakit Sjögren, kemudian distrofi otot, kemudian cerebral palsy yang bisa mempengaruhi otak dan saraf, dan penyakit lainnya. Nah, di sini ada 4 jenis gangguan tulang belakang. Yang pertama ada kifosis. Kifosis di sini ada bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bengkok. Kemudian ada lordosis. Nah, lordosis di sini adalah tulang bagian belakang lumbar atau pinggang melengkung ke arah dalam tubuh
atau depan. Kemudian ada scoliosis, tulang belakang melengkung ke samping atau ke kiri yang membuat penderita itu membengkok ke samping. Ada sublublikasi atau kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala berubah ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya gangguan fisiologis tulang. Nah, di sini penyebab tulang mengalami gangguan fisiologis adalah adanya keabnormalan fungsi hormon atau tulang kekurangan mineral dan vitamin. Gangguannya di sini yang pertama adalah osteoporosis, adalah tulang rapuh, keropos dan mudah patah. Ini biasa dialami oleh orang-orang yang sudah berlanjut usia. Kemudian ada rakitis, adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Kemudian ada mikrosefalus atau mikrosefali, adalah kondisi langka di mana kepala bayi ini berukuran lebih kecil dari ukuran kepala bayi normal. Kemudian ada hidrofalus, yang dimana adanya penumpukan cairan cerebrospinal pada rongga otak sehingga menyebabkan otak membengkak yang ditandai kepala bayi membesar secara tidak normal. Dan terakhir ada layu atau semu, di mana tulang itu tidak bertenaga karena diakibatkan oleh infeksi. Oke, selanjutnya ada gangguan pada otot. Nah, di sini ada 8 gangguan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi. Nah, hipertrofi ini adalah gangguan akibat otot yang berkembang lebih besar. Kemudian ada atrofi, adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Ada distrofi otot, adalah penurunan kemampuan otot. Jadi otot itu tidak bisa berkemampuan kontraksi maupun relaksasi. Kemudian ada tetanus, yang merupakan penyakit kejang otot. Kemudian ada kram, adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Nah, kram ini biasanya banyak orang yang mengalami seperti tiba-tiba renang, tiba-tiba kram seperti itu. Itu merupakan keadaan otot terasa tegang. Kemudian ada miastenia gravis, di mana ketidakmampuan otot berkontraksi. Jadi otot itu tidak bisa melakukan kontraksi. Dan ada otot robek, adalah robeknya serabut otot. Kemudian yang terakhir ada otot terkilir, di mana robeknya otot bagian tendon. Selanjutnya kita ke gangguan pada sendi. Nah, di sini ada 6 gangguan pada sendi. Yang pertama ada terkilir atau klesleo, adalah gangguan akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Nah, kesleo ini atau terkilir biasa banyak sekali yang mengalami tiba-tiba dia turun tangga kesleo, jalan kesleo seperti itu. Merupakan ada diskolasi. Yang selanjutnya ada diskolasi, yaitu pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Kemudian ada osteoartritis, adalah kerusakan dan keuasan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Kemudian ada ankilosis, yaitu sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung tulang terasa bersatu. Kemudian ada urai sendi, adalah robeknya serabut sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung sendi. Dan yang terakhir ada artritis, yaitu peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan gerak dan rasa sakit. Nah, bentuk-bentuk artritis ini ada banyak, yaitu ada artritis reumatik, gout artritis, artritis psoriatik, kemudian artritis zika, artritis eksudatif dan artritis septik. Nah, itu merupakan gangguan-gangguan pada sistem gerak, gangguan pada tulang, pada otot dan pada persendian. Oke, selanjutnya kita ke teknologi sistem gerak. Nah, teknologi sistem gerak di sini ada penyembuhan patah tulang, penyembuhan kanker atau tumor tulang, pergantian sendi, transplantasi sumsum, penanggulangan skoliosis kongenitalis, implan, tangan biotik, kaki biotik, viskosuplementasi, dan penanggulangan KTO. Nah, yang dimaksud dengan beberapa teknologi itu merupakan teknologi dalam menyembuhkan gangguan sistem gerak.
Oke, yang pertama kita ke penyembuhan patah tulang. Nah, di penyembuhan patah tulang di sini ada 4 macam. Yang pertama ada pemasangan gips, yaitu di mana bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Biasanya ketika seseorang yang mengalami patah tulang itu akan menggunakan dengan pemasangan gips untuk penyembuhannya. Kemudian ada pemindaian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Dan pembedahan internal, yaitu pembedahan yang menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Dan yang terakhir, penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban yang menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau perubahan atau pergeseran bentuk dan mempercepat penyembuhan. Kemudian penyembuhan kanker atau tumor tulang. Nah, di sini ada kemoterapi, yaitu penggunaan zat-zat kimia untuk penyakit. Kemudian ada radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif. Ada operasi yaitu bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Kemudian ada penggantian sendi, yaitu cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dan menggunakan logam. Kemudian ada transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplanasikan kepada orang lain. Biasanya di sini adanya kekurangan sumsum atau adanya kerusakan pada sumsum. Nah, kemudian adanya penanggulangan skoliosis kongenitalis adalah suatu kelainan pada lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Jadi ketika bayi yang baru lahir yang dia mengalami kelengkungan pada tulang belakang, itu bisa disembuhkan dengan skoliosis kongenitalis. Kemudian ada implan, yaitu pemasangan suatu material dari benda rigid pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Kemudian di sini ada penyembuhan dengan menggunakan tangan biotik, yaitu merupakan tangan buatan yang fungsional. Jadi tangan ini dia bisa bergerak pada tangan sesungguhnya, tangan yang asli. Kemudian ada kaki bionik, yaitu merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Nah, di sini merupakan yang sangat kreatif. Di sini juga kaki bionik ini juga seperti kaki asli, tetapi dia menggunakan dengan perangkat Bluetooth. Kemudian ada penanggulangan kaki O yang dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus. Jadi penanggulangan kaki yang berbentuk O ini bisa digunakan dengan sepatu khusus yang bisa kelama-lamaan sepatu khusus ini yang bisa membuat kaki kita normal seperti normal biasanya. Kemudian ada viskoplementasi, yaitu penyuntikan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumas. Itu merupakan gangguan dan teknologi pada sistem gerak pada manusia, yang dimana gangguan pada gerak manusia itu meliputi dari tulang, sendi, dan otot. Sedangkan penyembuhan gangguan teknologi pada manusia itu ada yang namanya teknologi, yang juga bisa menyembuhkan teknologi pada tulang atau penyembuhan tumor atau kanker pada tulang. Nah, jika kalian masih belum ada yang dipahami atau belum dimengerti dari penjelasan Ibu yang baru saja dijelaskan, bisa kita berdiskusi melewati via WA. Nah, karena saya kira cukup penjelasan dari pada gangguan dan teknologi sistem gerak manusia, maka saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.